Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ihfazillah yahfazka, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Itu penjagaan itu masuknya adalah laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, maka Allah menjaga kita. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa alaiha. Siapa berbuat kebaikan, kebaikannya kembali kepada dirinya. Dan siapa berbuat kejahatan, keburukan, dosa, maksiat, maka akan kembali kepada dirinya. Nah, muncul kemudian pertanyaan, bagaimana cara menjaga Allah agar Allah jaga kita? Satu, jagalah ibadah kita dengan jalan jaga sholat. Ibu, siapa yang jaga sholatnya, Allah akan jaga hidupnya. Siapa yang jaga sholatnya, Allah akan jaga kebutuhannya. Tapi banyak orang, ibu, dia lalaikan itu sholat. Betul apa betul? Kadang saya bilang begini, bu, sama teman-temanku, berapa sih gajimu sehingga kamu berani meninggalkan sholat? Sebesar apapun gaji kita, tidak akan mampu menebus seluruh rakaat sholat yang kita tinggalkan. Apa sih yang membuat kita lalai dari sholat? Berdagang. Berapa keuntungan bisnis tak? Berapa keuntungan perdagangan tak? Berapa? Sebesar apapun keuntungannya tidak akan mampu membalas atau membayar seluruh rakaat solat yang kita lalaikan. Dalam hal ini solat 5 waktu. Maka kalau mau kita dijaga oleh Allah, jaga ibadah kepada Allah. Ibu, anak-anak tak kalau mau terhindar anak-anak tak dari pergaulan bebas, dari narkoba, dari kenakalan remaja, maka satu, jaga, apalagi seorang ibu, jaga lalu sholat. Ini matata tidak mampu menjaga anakta 24 jam, betul? Apalagi suamita. Suamita tidak mampu kiki awasi 24 jam. Ini matata ada batas jangkauan penglihatannya. Tapi kalau kita jaga ibadah kita kepada Allah, maka Allah yang jaga suamita. Insya Allah suamita tidak sembarang nalirik di sana. Iya. Kalau kita jaga ibadah kita kepada Allah, jaga solat tak, insya Allah Allah jaga anak-anak tak. Karena kita tidak mampu jaga anak tak sampai 24 jam atau 8 jam, 6 jam kita bisa tongkrongi anak tak di sekolah. Betul tidak? Tapi siapa yang jaga ibadahnya kepada Allah, dalam artian jaga solatnya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka perlu kita sadari, ibu, bahwa solat ini adalah bukan kewajiban. Jangan jadikan solat sebagai kewajiban. Karena kalau kita anggap solat itu adalah kewajiban, maka itu akan menjadi beban. Betul tidak? Akan menjadi beban bagi kita. Itu mina biasa kita malas-malas. Aduh, sebentar pideh. Iya, tapi kalau kita jadikan itu sebagai kebutuhan, yang namanya kebutuhan, kalau tidak ada, pasti kita cari, betul? Ibaratnya solat ini adalah makanan, kalau kita belum makan, nacipur maki, pasti kita berusaha untuk mendapatkan makanan, betul? Maka jadikan solat ini sebagai kebutuhan kita, sehingga kita mampu menjaganya, karena kita selalu mencarinya. Itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Di situ disebutkan wa aqamus shalah. Siapa yang jaga salatnya di penghujung ayat itu, maka itulah orang-orang yang beruntung. Ibu, kalau berdagang apa yang mau cari?
Kalau jualan apa yang kita cari? Keuntungan. Betul tidak? Nah, kata Allah ini, siapa yang jaga sholatnya itulah orang yang beruntung. Itu satu. Jadi cara kita menjaga Allah agar kita dijaga oleh Allah, satu, tegakkan sholat, jangan lalaikan sholat. Ibu Dik, ingat suatu saat ya kita mau ke masjid berjalan sekedar untuk sholat maghrib, tidak bisa maki. Selagi hidup masih ada, apalagi ini saat ini, kematian itu canggih sekali saat ini, Bu Dik. Kalau dulu itu ku ingat di masa anak-anak, kalau dulu kalau ada orang tua dan nenek tak mau mati, lama sekali itu ditongkrongi. Betul tidak? Biasa tak 2 hari, tak 3 hari dijagai. Karena sakit ki, ya, demam-demam ki, biasa dijagai. Iya. Sekarang Bu, mendadak sekali kematian. Baru 2 malam yang lalu saya diundang takziah di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Itu yang meninggal ibu imam masjid. Begini ceritanya. Maghrib dengan Isya masih memimpin sholat berjamaah di masjid. Ya, di kampungnya Pak Kamiluddin, di dekatnya rumahnya Punta Bombong, Perinana yang, ya, Pak Kamiluddin. Terus malam tidur ini Pak Imam. Tidur Pak Imam bersama dengan sang istri. Tidur, jam 12 bunyi HP-nya Pak Imam. Dia bangun, dia angkat. Ternyata yang telepon salah satu perangkat desa, karena ini kan sekarang musim pilkada. Dia telepon dia, Pak Imam, besok ada pertemuan, kalau bisa datang ki. Ya. Singkat cerita, setelah dia angkat telepon ibu, ternyata ini Pak Imam tidak kembali tidur di tempat tidurnya semula bersama dengan istrinya. Di mana tidur? Pindah tidur di kamar yang satunya di rumahnya. Ya. Apa yang terjadi? Jam 5 subuh bangun istrinya, sholat subuh. Dia tidak cari suaminya. Kenapa? Kan dianggapannya dia tadi sholat tidur sama-sama, tidak ada di tempat tidur. Dianggapannya pergi di masjid. Habis salat subuh, dia tidak cari suaminya. Nak kira masih di masjid. Dia langsung goreng ikan, goreng pisang, bikin sarapan, bikin teh, bikin kopi. Dihidangkanlah ini kopi, dihidangkanlah ini teh, dihidangkanlah ini makanan. Sudah semua makan anak-anaknya. Ternyata dia belum makan, istri yang belum makan. Barulah disadar, di mana ini bapak. Diteleponlah temannya yang ada itu pengurus masjid. Ternyata ya tidak ada, bilang tidak datang tadi salat subuh. Barulah dicari, ternyata didapati di kamar yang satu, ternyata sudah meninggal. Coba. Jadi mati ini luar biasa. Kemarin tiba di rumah, baru mau parkir mobil, ada masuk grup WA. Ada video masuk di grup WA. Saya penasaran, saya buka. Ternyata ada kodong orang naik motor di tanah Karaing, di belakangnya bilik-bilik. Naik motor sementara naik motor. Iya, gara-gara kapok jibu nama teh. Kapok. Tahu kapok? Iya. Iya, dibikin Kalimantan. Kapok jian kenai. Nah mati. Bayangkan, cuma ikut pohonna. Aminawang pohonna. Melintas di jalan, naik motor, jatuh itu pohon kapok. Suaminya mati, istrinya selamat. Itu. Jadi harus disadari sekarang ibu, bahwa tidak ada yang lebih dekat daripada di diri kita ini kecuali kematian. Tidak ada yang bisa jamin kita pulang dari sini, apakah masih hidup tiba di rumah, tidak ada Bu. Makanya Abu Bakar berkata, langkah kaki kananku kalau saya langkahkan, saya tidak jamin apakah bisa kulangkahkan kaki kiriku. Maka tolong jaga sholat.